Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Karena kesibukannya sering bolak-balik pergi ke negeri seberang, membuat sang raja jarang bertemu Abu Nawas. Sebagai seorang sahabat, sang raja sebenarnya ingin selalu mengajak Abu Nawas kemanapun dia pergi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya karena ia mempunyai anak dan istri yang senantiasa membutuhkan kehadirannya. Sang raja pun memaklumi. Pada suatu hari, sang raja bertanya kepada asisten istana, apakah hari ini ada agenda pertemuan dengan kerajaan lain? Tidak ada, Paduka Yang Mulia, jawabnya. Berarti hari ini tidak ada kegiatan sama sekali, sahut sang raja. Ia pun kemudian teringat dengan Abu Nawas. Sudah lama rasanya sang raja tidak pernah melihat kehadirannya. Sang raja nampaknya kangen dengan kelucuan Abu Nawas. Prajurit, tolong panggilkan Abu Nawas. Suruh menghadap ke istana sekarang juga, perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana, ia pun disambut senyuman Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Baginda. Kalau boleh tahu, ada gerangan apa? Kok tiba-tiba Paduka Raja memanggil hamba? Tanya balik Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin ngobrol denganmu, balas sang raja. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, bukankah ibunya Abu Nawas sudah meninggal? Lalu timbullah ide untuk kembali mengerjai Abu Nawas. Sebenarnya sang raja hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istana. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar, perintah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun kaget. Bukankah Baginda sudah tahu kalau ibu saya sudah tiada? Bahkan Baginda sendiri ikut melayatnya, batin Abu Nawas. Namun Abu Nawas akhirnya mengerti kalau itu hanyalah ulah iseng Baginda yang butuh hiburan. Wajar, selama ini Baginda selalu disibukkan oleh pekerjaan. Apa salahnya kalau dicoba? Lagian kalau berhasil menghibur Baginda, ia akan mendapatkan hadiah uang. Baiklah Baginda, besok pagi saya akan mengajak ibuku ke istana, kata Abu Nawas mengiyakan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mencari wanita yang usianya sudah sangat tua. Rencananya akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Setelah berkeliling kampung ke sana kemari, akhirnya Abu Nawas menjumpai seorang wanita tua. Nah, ini dia, gumam Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mendekati wanita itu dan berkata, Ibu, maukah ibu menjadi ibu angkatku? Wanita tua itu membalas, kenapa engkau berkata demikian? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapatkan perintah dari Baginda agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga berjanji akan membagi dua apabila mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. Baiklah, aku penuhi permintaanmu, ujar wanita tua tersebut. Tapi begini Bu, nanti kalau di depan Baginda, apapun yang Baginda tanyakan, ibu diam saja, jangan menjawabnya. Ibu berpura-pura sibuk menghitung tasbih. Abu Nawas mewanti-wanti wanita tua itu. Keduanya pun sepakat. Esok paginya, Abu Nawas menggendong wanita tua itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja kaget. Wahai Abu Nawas, itukah ibumu? Tanya sang raja. Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah.
sehingga hamba harus menggendongnya ke istana, tutur Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada si wanita tua itu, "Apakah benar engkau ibunya Abu Nawas?" Wanita tua itu diam saja sesuai permintaan Abu Nawas. Ia berpura-pura sibuk menghitung tasbih sambil mulutnya komat kamit. Melihat hal ini, tentu saja Baginda merasa tersinggung. "Hai ibu, ibu sangat tidak sopan kepada saya. Kalau ibu tak mau menjawab ataupun berkata bohong, maka saya akan menghukum ibu." Seketika wanita itu menjadi ketakutan. Ia pun segera membuang tasbihnya dan berkata, "Ampun Baginda yang mulia, ini semua atas permintaan Abu Nawas. Saya disuruh bersandiwara menjadi ibunya dia untuk mendapatkan hadiah dari Paduka, dan katanya hadiahnya akan dibagi dua denganku." Begitu mendengar pengakuan wanita tua tersebut, Baginda langsung tertawa terbahak-bahak. "Hei Abu Nawas, karena kamu gagal membawa ibumu kemari, maka sebagai hukumannya kamu mendapatkan 100 kali cambukan." Rupanya Abu Nawas sudah mempersiapkan jawaban. "Ampun Baginda yang mulia, tapi saya sudah berjanji kepada wanita tua itu. Apapun hadiah yang akan saya dapatkan dari Baginda akan hamba bagi menjadi dua. Oleh karena itu, silahkan Paduka mencambuk saya 50 kali dan 50-nya lagi diberikan kepada wanita tua itu." Dalam hati Baginda berkata, "Jangankan dicambuk 50 kali, dicambuk sekali saja mungkin wanita tua itu bisa mati." Karena merasa kasihan telah diperalat oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun memberikan 50 dinar kepada wanita tua itu. Sang raja juga berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali bertemu dengannya. Dengan sukacita wanita tua itu menerima hadiahnya. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas pun menyela rajanya, "Ampun Paduka yang mulia, jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja," protes Abu Nawas. Baginda pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan ulah Abu Nawas. "Baiklah, ini bagian untukmu 50 dinar karena telah berhasil menghiburku," ucap sang raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Hampir semua tugas yang diperintahkan Baginda Raja kepada Abu Nawas terbilang aneh, bahkan bisa dikatakan mustahil dan tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Baginda Raja pernah menugasi Abu Nawas untuk mengajari lembu mengaji. Kala itu Abu Nawas seperti orang kesurupan. Lembu itu dihajar dengan cambuk setiap hari, sehingga binatang berkaki 4 itu pun meraung-raung kesakitan. Walhasil Abu Nawas gagal mengajari lembu itu mengaji. Akan tetapi Baginda tetap saja menghadiahkan lembu itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun senang menerimanya. Nah, pada suatu ketika Baginda ingin kembali menguji Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas seekor keledai. Sudah barang tentu Abu Nawas menerimanya dengan senang hati. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya. Kalau kamu berhasil, maka keledai itu aku hadiahkan untukmu. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum 3 bulan penjara." Wajah Abu Nawas yang tadinya ceria mendadak berubah menjadi murung. Ingin rasanya ia mengembalikan keledai pemberian sang raja, tapi itu tidak mungkin. Kalau ia menolak perintah sang raja, ia tetap saja akan mendapatkan hukuman. Maka dengan amat sangat terpaksa Abu Nawas menerima perintah tersebut. "Baiklah Baginda yang mulia, hamba akan coba mengajari keledai itu membaca," ucap Abu Nawas dengan nada kecewa. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Nawas tak habis pikir, kenapa sang raja selalu memberinya tugas yang aneh-aneh. Dulu ditugasi mengajari lembu mengaji,
dan sekarang ditugasi mengajari keledai membaca. Semua orang pun tahu mana ada hewan bisa mengaji dan membaca. Di sisi lain, Baginda Raja sangat menikmati permainan ini. Baginya ini adalah hiburan yang menyenangkan. Sebab dari permainan inilah Baginda sering menemukan hal baru dan kelucuan daripada Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memandangi keledai pemberian sang raja. Bagaimana mungkin hewan bodoh ini bisa membaca? Diajari sampai kiamat pun tidak bakalan bisa, gumam Abu Nawas dalam hati. Tidak berapa lama kemudian, datanglah istri Abu Nawas pulang dari pasar. Di tas belanjaannya, Abu Nawas melihat ada biji gandum yang baru dibelinya. Muncullah ide cemerlang pada diri Abu Nawas. Ia pun tersenyum dan segera mengumpulkan biji-biji gandum tersebut. Waktu yang ditentukan pun tiba. Abu Nawas datang menghadap sang raja di istana dengan membawa keledainya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah engkau sudah mengajarinya membaca?" tanya sang raja. Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia." Lalu sang raja menyuruh pelayan istana untuk mengambilkan buku besar. Buku besar itu kemudian diletakkan di hadapan keledai dan Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, suruhlah keledai itu untuk membaca buku di hadapannya," perintah sang raja dengan penuh penasaran. Abu Nawas kemudian menepuk punggung keledai. Seolah mengerti dengan perintah Abu Nawas, keledai itu berjalan mendekati buku besar tersebut. Si keledai mulai membalik-balikan halaman buku satu persatu dengan lidahnya, dan itu dilakukannya terus-menerus sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Abu Nawas, seolah mengisyaratkan bahwa tugasnya telah selesai. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka lihat sendiri kan? Keledai itu sudah membacanya sampai halaman terakhir." Dengan penuh keheranan, sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana cara engkau mengajarinya?" Abu Nawas menjawab, "Ketika di rumah, saya siapkan beberapa lembaran besar mirip buku, dan saya siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Sang raja kembali bertanya, "Tapi bukankah keledai itu tidak tahu apa yang dilihatnya?" Abu Nawas menjawab, "Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, maka kita disebut setolol keledai, bukan?" Sang raja pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. "Kamu memang pintar Abu Nawas. Silahkan bawa pulang kembali keledaimu, dan ini saya kasih tambahan hadiah untukmu sekantong uang dirham," ucap sang raja dengan nada puas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid dirundung duka. Ia terlihat murung dan sedih. Hal itu dikarenakan putra Raja Harun sedang sakit dan tak berdaya. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putranya, maka akan diberi hadiah yang menggiurkan. Sayembara itu berlaku untuk semua lapisan masyarakat, mulai dari para bangsawan sampai rakyat jelata. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Mendengar kabar itu, Abu Nawas selaku sahabat dekat sang raja pun merasa iba. Abu Nawas lalu mendatangi istana dan menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Ternyata di dalam istana sudah banyak tabib yang berkumpul untuk mencoba mengobati sang pangeran. Melihat kehadiran Abu Nawas, sang raja menyambutnya dengan hangat. "Dari mana saja kau wahai Abu Nawas? Sudah lama aku menantikan kedatanganmu," ucap sang raja. "Maafkan saya Paduka yang mulia,
hamba belakangan ini sedang disibukkan oleh pekerjaan. Saya mendengar kabar kalau sang pangeran sedang sakit keras. Kalau Paduka mengizinkan, saya ingin menemui sang pangeran, pinta Abu Nawas. Sang raja kemudian mengantar Abu Nawas masuk ke dalam kamar sang pangeran. Para tabib yang berkumpul di istana heran dengan Abu Nawas. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa mengobati sang pangeran tanpa membawa ramuan obat-obatan? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tak sanggup, bahkan penyakitnya tak terlacak. Saat di dalam kamar, Abu Nawas menghampiri sang pangeran yang sedang terbaring, lalu Abu Nawas duduk di sampingnya. Abu Nawas mengamati dengan teliti kondisi sang pangeran, hingga keduanya antara Abu Nawas dan pangeran saling bertatap mata. Setelah memeriksa kondisi sang pangeran, lalu Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Saya butuh satu orang yang sudah tua, di mana ketika masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaan yang nyeleneh itu membuat sang raja dan para tabib heran. Tapi demi kesembuhan sang anak, Raja Harun al-Rasyid mendatangkan orang tua yang diinginkan Abu Nawas. Orang tua itu lalu disuruh Abu Nawas duduk di samping dirinya dan pangeran. Abu Nawas lalu berkata kepada orang tua tersebut, "Sebutkan nama-nama desa di daerah selatan," pinta Abu Nawas. Karena dulunya sering mengembara, orang tua itu pun hafal dan menyebutkan nama-nama desa yang diketahuinya. Sembari mendengarkan nama-nama desa yang disebutkan, Abu Nawas menempelkan telapak tangannya pada dada sang pangeran. Namun Abu Nawas tak merasakan perubahan pada diri sang pangeran. Abu Nawas pun lantas menyuruh orang tua itu menyebut nama-nama desa di daerah utara. Orang tua tersebut menuruti perintah Abu Nawas. Ketika salah satu nama desa disebut, tiba-tiba Abu Nawas merasakan dada sang pangeran berdegup kencang di telapak tangannya. "Coba ulangi nama desa yang kau sebutkan tadi," perintah Abu Nawas kepada orang tua. Saat nama desa itu disebut ulang, dada sang pangeran kembali berdegup kencang. Abu Nawas lalu membisikkan nama desa tadi ke telinga sang pangeran. Dada sang pangeran semakin berdegup kencang. Abu Nawas lantas meminta kepada sang raja agar ia diizinkan mengunjungi desa di sebelah utara yang disebutkan orang tua tadi. Meski sempat ditentang raja, akhirnya Abu Nawas mendapatkan izin dan ia berangkat selama 2 hari di sana. Setelah pulang, Abu Nawas segera menemui Raja Harun al-Rasyid dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada putranya. "Wahai Paduka yang mulia, masihkah Paduka menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" "Tentu saja aku ingin anakku tetap hidup," balas sang raja. "Yang mulia, saat ini sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya?" tanya sang raja semakin penasaran. "Paduka yang mulia harus menikahkan pangeran dengan gadis itu, sebab cinta itu buta. Jika kita berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati," jelas Abu Nawas. Abu Nawas paham betul, karena saat desa gadis itu disebutkan, jantung pangeran tiba-tiba berdegup kencang. Sayangnya, sang pangeran tidak berani mengungkapkan perasaannya, termasuk bercerita kepada ayahnya. Mendengar saran Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid pun segera menikahkan putranya dengan gadis yang dimaksud. Setelah pernikahan itu terjadi, kondisi kesehatan sang pangeran berangsur membaik dan Abu Nawas pun berhasil menyembuhkan penyakit sang pangeran. Atas keberhasilan Abu Nawas mendapatkan hadiah dan uang yang banyak dari sang raja. Kisah selanjutnya.
Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi oleh Abu Nawas dengan cara-cara yang cemerlang. Tapi Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan tipu muslihat untuk menjerat Abu Nawas. Hingga suatu saat sang raja dan para menteri mengunjungi tempat pemandian air hangat. Mereka semua mandi dan berendam di kolam hangat itu. Tiba-tiba Paduka Raja mendapatkan ide untuk menjerat Abu Nawas. Beliau berkata kepada para menterinya, "Aku punya ide untuk menjerat Abu Nawas." "Apakah itu wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menterinya. "Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi bersama di sini. Aku hanya menghendaki kalian supaya besok datang lebih awal sebelum Abu Nawas. Dan masing-masing dari kalian harus membawa 1 butir telur." Setelah rencana disusun dengan matang, dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Sesampainya di istana, Abu Nawas tidak mendapati sang raja. Lalu oleh pengawal istana, Abu Nawas diarahkan ke tempat pemandian air hangat. Rupanya sang raja dan para menteri sudah berkumpul dan sedang berendam. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa terlihat gugup wahai Abu Nawas?" "Santai saja, marilah mandi bersama kami di sini." Abu Nawas tak kuasa menolak ajakan sang raja. Ia pun membuka baju dan celananya lalu ikut mandi bersama Paduka Raja. "Tak biasanya Paduka Raja mengajak saya mandi di tempat ini. Pasti ada rencana yang tidak beres nih," celetuk Abu Nawas dalam hati. Ketika semua sedang asik berendam di kolam, sang raja membuka percakapan. "Hai Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama kami karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami." Mendengar itu, Abu Nawas berkata dalam hatinya, "Sudah kuduga pasti Paduka Raja sudah membuat rencana untuk menjebak saya." Dengan harap-harap cemas, Abu Nawas bertanya, "Permainan apakah itu Paduka yang mulia?" Sang raja berkata, "Segala sesuatu yang mustahil, namun apabila Allah menghendaki maka bisa menjadi nyata. Bukankah begitu wahai Abu Nawas?" "Betul sekali Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Nah, permainan kali ini beda dari biasanya," ujar sang raja. "Hamba belum mengerti maksud Paduka yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Begini Abu Nawas, masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," jelas sang raja. Abu Nawas tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya nampak pucat. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari jebakan sang raja kali ini. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Paduka Raja semakin berseri-seri. Ia yakin kali ini Abu Nawas tidak mungkin bisa lepas dari jebakannya. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Ayo kita menyelam, lalu naik ke atas sambil menunjukkan telur kita masing-masing," perintah sang raja. Sang raja dan para menterinya mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu sambil menunjukkan sebutir telur ayam. Sementara Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena tidak tahu jebakan yang akan dihadapinya. Abu Nawas tahu betul bila sang raja dan para menterinya tidak mungkin bisa bertelur, karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Telur yang mereka tunjukkan pastinya sudah disiapkan dari awal. Mau tak mau, Abu Nawas menyelam ke dalam kolam. Saat menyelam di dalam air, ia terus memikirkan bagaimana caranya terlepas dari jebakan sang raja. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan air, kemudian naik ke atas. Paduka Raja lalu mendekati Abu Nawas untuk menanyakan telurnya. Tapi belum sempat bertanya, tiba-tiba Abu Nawas bertingkah aneh. Ia mengepakkan kedua tangannya dan berkokok dengan suara yang keras layaknya ayam jantan.
Perilaku Abu Nawas ini tentu membuat sang raja dan para menterinya keheranan. Kemudian sang raja berkata kepada Abu Nawas, "Kita semua sudah bertelur. Sekarang mana telurmu, wahai Abu Nawas?" "Ampun Paduka yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Paduka dan para menteri," balas Abu Nawas. "Sesuai kesepakatan, berarti engkau harus dihukum," ucap sang raja penuh kegirangan. "Tunggu dulu wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba membela diri," kata Abu Nawas memohon. "Baiklah, cepat katakan," kata sang raja tidak sabar. "Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur. Dan bagaimana mungkin ayam betina dalam kolam ini bisa bertelur kalau tidak ada ayam jantannya?" jelas Abu Nawas sembari kembali berkokok dengan keras meniru ayam jantan. Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri menjadi merah padam menahan malu, sebab mereka dianggap ayam betina, sedangkan Abu Nawas satu-satunya ayam jantan yang mengawini mereka. Sang raja mau marah kepada Abu Nawas, namun tak mungkin karena yang diucapkan Abu Nawas adalah benar. Tapi ia juga tak mampu menutupi rasa malu di hadapan para menterinya. Sang raja lalu segera berpakaian dan langsung balik ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan diikuti oleh para menterinya. Abu Nawas kembali lolos dari jebakan sang raja untuk kesekian kalinya. Kisah selanjutnya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, Baginda Raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau Baginda Raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual Baginda Raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya Baginda Raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. "Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada Paduka yang mulia saja," ucap Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, "Pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia." "Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya," kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. "Tetapi Baginda," kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. "Tetapi apa wahai Abu Nawas?" tanya Baginda tidak sabar. "Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu," kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka Baginda Raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah Baginda Raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan Baginda Raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja berteduh di sebuah pohon. "Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. "Tuan, saya mau menjual budak. Barangkali Tuan tertarik," tawar Abu Nawas. "Mana budaknya?" tanya orang badui tersebut. "Dia ada di bawah pohon itu," jawab Abu Nawas sembari menunjuk Baginda Raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. "Mari kita dekati dia," ajak orang badui. "Jangan Tuan,
cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau Tuan cocok, silahkan dibeli, jawab Abu Nawas. Orang Badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang Badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara Baginda Raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang Badui pedagang budak. "Siapa kamu?" tanya Baginda Raja kepada orang Badui tersebut. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab si Badui dengan nada kasar. Orang Badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab Baginda Raja mengenakan baju yang kumal dan kusuh. "Apa maksud perkataanmu?" tanya Baginda Raja penuh amarah. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," jawab si Badui dengan nada kasar. "Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu?" tanya Baginda kaget. "Ya," bentak si Badui. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak, dan itu tidak perlu," jawab si Badui. Lalu orang Badui itu pun menyeret Baginda Raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si Badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini." Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak, hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu." Sementara si Badui terus memperhatikan Baginda Raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu, kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si Badui. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas Baginda Raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si Badui. Ia pun langsung memukul Baginda Raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda Raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si Badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan Baginda Raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka Raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas, katanya Paduka adalah temannya." Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak Baginda Raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap Baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Kisah selanjutnya. Meski dikenal memiliki tingkah konyol dan kadang nyeleneh, akan tetapi
Di balik itu semua, Abu Nawas ternyata memiliki kecerdasan yang membuat semua orang menjadi kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. Sebagai seorang pemimpin negeri, Baginda tak segan-segan memanggil Abu Nawas hanya untuk membantu memecahkan masalah kenegaraan. Suatu hari, ketika Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba datang beberapa prajurit kerajaan. Mereka meminta Abu Nawas untuk menghadap Baginda di istana. Abu Nawas pun segera bergegas menuju ke istana bersama para prajurit tersebut. Setibanya di istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengutarakan maksud dari dipanggilnya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku memanggilmu karena aku butuh solusi akan sebuah masalah yang cukup serius. Mohon ampun Paduka yang mulia, kiranya apa yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. Baginda mengatakan jika dirinya telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya yang kikir dan menolak untuk membayar zakat. Mendengar cerita rajanya itu, Abu Nawas kemudian memberi solusi. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, kemudian masukkan saja dia ke penjara, saran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu. Akan tetapi, apakah ada cara yang lebih baik atau yang lebih bijak untuk menyadarkannya, sehingga tidak harus langsung menghukumnya? Karena bagaimanapun juga, dulu sebelum menjadi saudagar, ia merupakan seorang yang sangat rajin bersedekah dan selalu membayar zakat tepat pada waktunya," jelas Baginda Raja. Abu Nawas sejenak terdiam. "Kalau begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan caranya," kata Abu Nawas. Karena merasa percaya jika Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah tersebut, Baginda pun memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari, seperti yang ia inginkan. Abu Nawas pun kemudian meminta izin pamit pulang kepada Baginda Raja. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas mulai memutar otak untuk mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar sang saudagar kaya itu segera dipenjara, sebab saudagar itu memang terkenal sangat pelit dan enggan membayar zakat, sehingga orang-orang di sekitarnya pun banyak yang membencinya. Tetapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara lain yang sesuai dengan perintah Baginda, yaitu tanpa harus menggunakan kekerasan. 3 hari kemudian, Abu Nawas sudah menemukan cara tersebut. Ia pun segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan solusinya kepada Baginda Raja. Melihat kedatangan Abu Nawas, Baginda langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau sudah menemukan caranya?" tanya Baginda penasaran. "Sudah Paduka yang mulia, hamba sudah menemukan caranya." "Baiklah, coba beritahu aku caranya," tukas Baginda Raja. "Caranya adalah saya dan Baginda Raja jadi pengemis, lalu kita mengemis di rumah saudagar kaya yang pelit itu. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Meski Baginda merasa ragu akan ide konyol Abu Nawas itu, namun karena ingin menyadarkan saudara pelit tersebut, akhirnya Baginda Raja bersedia. Dengan mengenakan baju layaknya seorang pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi menuju rumah saudagar pelit itu. Setibanya di rumah saudagar, mereka berdua tidak langsung mendatangi rumahnya. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut benar-benar ada di rumahnya. Beberapa saat kemudian, saudagar itu keluar dan duduk di teras rumahnya. Melihat hal tersebut, Abu Nawas dan Baginda Raja segera menghampirinya dan mengucapkan salam kepada saudagar itu. "Wahai Tuan, apakah Anda memiliki uang receh?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," bentak saudagar kikir dengan nada tinggi. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak ada," kata saudagar semakin kasar. "Baiklah, kalau begitu
"Bolehkah kami minta segelas air saja? Kami sangat haus, Tuan," kata Abu Nawas. "Rupanya kalian ini tidak sadar juga. Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata saudagar itu mulai jengkel. Saat itu Abu Nawas pun langsung mengeluarkan ide cerdiknya. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis saja seperti kami?" usul Abu Nawas. Berkat perkataan Abu Nawas, wajah saudagar itu terlihat pucat, antara marah, kesal, tersinggung, sedih, bercampur aduk menjadi satu. Saudagar itu hanya terdiam. Ia teringat akan masa lalunya yang sangat miskin namun rajin bersedekah. Berbeda dengan kehidupannya yang sekarang. Ia sudah menjadi kaya raya, tapi malah menjadi seorang yang kikir, bahkan tidak pernah membayar zakat. Seketika itu juga tuan saudagar itu meneteskan air matanya. Ia pun mulai menyadari sifat kikirnya itu. Melihat saudagar itu menangis, Baginda Raja lantas berkata, "Bagaimana? Apakah sekarang engkau memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin? Jika ingin kaya, maka rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat. Tapi jika tidak mau kaya, mengemislah saja seperti orang ini," kata Baginda Raja sambil menunjuk Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membaca sepenggalan ayat Al-Quran tentang pedihnya azab bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Hal ini membuat tuan saudagar semakin menangis tersengguk-sengguk. Dalam kesedihannya itu, tuan saudagar merasa sangat terkejut begitu mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Sehingga mulai saat itu juga saudagar kikir itu berubah menjadi orang yang baik dan dermawan. Ia pun rajin untuk bersedekah, membayar zakat, dan menjadi peduli dengan orang-orang sekitarnya. Kisah selanjutnya. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian santer. Nama Abu Nawas pun mulai dikenal hampir seluruh penduduk Baghdad. Meskipun cara menyelesaikannya sangat unik dan tak lazim, tapi selalu memberikan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Dan cara inilah yang membuatnya semakin dikenal dan dicintai oleh banyak orang. Dimanapun tempat, Abu Nawas selalu jadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun nama Abu Nawas selalu saja ia dengar dari para menterinya ketika mereka sedang duduk berbincang-bincang. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda. Memangnya secerdik apa sih Abu Nawas? Batin Baginda dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. "Saya penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya?" tanya Baginda Raja. "Saya tahu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Baiklah, sekarang juga antarkan aku ke sana. Suruh pengawal dan prajurit untuk menyiapkan kudanya." Setelah semuanya siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka mulai memasuki kota di mana rumah Abu Nawas berada. Hadirnya rombongan kerajaan ke kota membuat suasana heboh. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan hanya sekedar untuk melihat sosok Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sementara Abu Nawas yang sedang asik duduk di rumah diberitahu oleh tetangganya kalau raja dan rombongan istana akan mendatangi rumahnya, dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. "Ada maksud apa Paduka Yang Mulia ingin menemuiku?" tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sorban. Yah, namanya saja Abu Nawas.
Kalau tidak gokil, bukan Abu Nawas namanya. Namun justru penampilannya yang nyeleneh inilah yang menyita perhatian sang raja. Saat rombongan kerajaan melintas di depan Abu Nawas, sang raja sempat ketawa. Ia pun tertarik dengan penampilannya dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya sang raja. Beberapa menteri di sampingnya membisikkan kepada Baginda kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas bikin Baginda melongo. "Saya ini Dewa Bumi, Paduka yang mulia." Baginda Raja tak kalah cerdik dengan jawaban Abu Nawas. "Nah, lantaran kamu adalah Dewa Bumi, tentunya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan dihukum pancung." Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. "Berarti Baginda ini tidak memahami apa yang saya maksud. Aku ini Dewa Bumi dan bukan Dewa Langit. Kalau memang Baginda menginginkan agar mata prajurit yang sipit itu jadi besar, seharusnya Baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit. Karena dialah yang mengurus segala masalah dari pusar ke atas. Urusanku adalah segala yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena aku ini adalah Dewa Bumi," jelas Abu Nawas. Setelah itu, Raja Harun berbincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke istana. Sejak saat itulah antara Baginda dan Abu Nawas menjalin keakraban. Abu Nawas sering bolak-balik disuruh ke istana hanya sekedar untuk menghibur Baginda Raja. Suatu hari saat Abu Nawas berada di istana bersama Baginda Raja, Abu Nawas diberi tantangan. Ia harus membagi 5 butir telur secara adil untuk 3 orang. Syaratnya telur tersebut tidak boleh dipecah. Kemudian datanglah istri sang raja membawakan 5 butir telur di hadapan Baginda dan Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin tahu sampai di mana kecerdasanmu. Kamu bagi 5 telur ini untuk kita bertiga dengan adil, tapi telur ini tidak boleh dipecah." Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Paduka yang mulia, ini sebutir telur untuk Baginda, sebab Baginda sudah mempunyai 2 butir. Untuk saya juga sebutir telur, karena saya sudah mempunyai 2 butir. Sedangkan yang 3 butir ini untuk istri Baginda, sebab dia tidak punya sebutir pun di bawahnya." Sejenak raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Namun begitu sang raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur." Kisah selanjutnya. Abu Nawas ternyata adalah anak seorang pejabat istana. Ayahnya yang bernama Syekh Maulana menjabat sebagai hakim. Ia dikenal sangat jujur dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Suatu ketika ayahnya Abu Nawas jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya. Ketika Abu Nawas menemani ayahnya yang sedang sakit, ayahnya berkata kepada Abu Nawas, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas langsung menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia cium telinga kanan ayahnya, ternyata berbau harum. Sedangkan telinga yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Abu Nawas pun heran dengan hal itu. Kemudian ayahnya berkata, "Wahai anakku, ceritakan kepadaku sejujurnya, bagaimana bau kedua telingaku ini?" Abu Nawas menjawab, "Saya sungguh heran ayah. Telinga sebelah kanan ayah berbau harum, tapi telinga yang sebelah kiri berbau busuk." Sang ayah pun kembali berkata kepada Abu Nawas, "Hai anakku, tahukah engkau apa sebabnya?" tanya sang ayah. "Tidak tahu ayah, cobalah terangkan kepadaku," jawab Abu Nawas.
Kemudian ayahnya bercerita, pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah risiko menjadi hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak ingin menjadi hakim, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Akan tetapi pasti Paduka Yang Mulia akan tetap memilihmu. Tidak lama kemudian sang ayah pun meninggal dunia. Mengetahui kabar duka tersebut, Raja Harun al-Rasyid memerintahkan Abu Nawas mengubur jenazah ayahnya sesuai adat keluarga Syekh Maulana. Sang raja merasa senang saat melihat Abu Nawas sedang memandikan jenazah, mengkafani, menyolati dan mendoakan. Sebab kepandaian Abu Nawas persis seperti ayahnya. Sang raja berniat untuk mengangkat Abu Nawas sebagai pejabat istana menggantikan posisi ayahnya sebagai hakim. Namun setelah prosesi pemakaman ayahnya selesai, tiba-tiba perilaku Abu Nawas mendadak berubah. Ia bertingkah seperti orang gila. Abu Nawas mengambil batang daun pohon pisang lalu menaikinya dan berlari pulang menuju ke rumahnya. Semenjak itu, kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu berlari dengan menaiki batang daun pohon pisang. "Apa yang terjadi denganmu, wahai Abu Nawas?" tanya salah seorang warga. "Memangnya ada yang salah denganku? Aku keliling kampung dengan menaiki kuda, apakah aneh?" jawab Abu Nawas pura-pura gila. Semua warga pun semakin yakin kalau Abu Nawas memang sudah menjadi gila. Ada juga yang beranggapan Abu Nawas gila setelah ditinggal kepergian ayahnya. Desas-desus Abu Nawas menjadi gila sampai juga ke telinga sang raja. Padahal sang raja berniat untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Karena merasa tak yakin dengan kabar tersebut, lalu sang raja memerintahkan beberapa utusan istana untuk memanggil Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka berkata, "Hai Abu Nawas, kamu disuruh ke istana untuk menghadap raja sekarang juga." Abu Nawas menjawab, "Ada keperluan apa Paduka memanggilku? Bilang saja aku sedang sibuk." "Kamu tidak boleh berkata seperti itu, wahai Abu Nawas," ucap salah satu utusan istana. "Apa kalian buta? Aku sedang sibuk memandikan kuda," hardik Abu Nawas sambil membasuh batang daun pisangnya dengan air. "Sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku menyusul," ucap Abu Nawas dan melemparkan debu ke arah mereka. Para utusan istana langsung berlarian balik ke istana. Setibanya di istana, sang Raja Harun al-Rasyid bertanya, "Mana Abu Nawasnya? Kenapa tidak bersama kalian?" "Ampun Paduka Yang Mulia, ternyata kabar yang beredar di masyarakat benar adanya. Abu Nawas memang sudah benar-benar gila. Ia menganggap batang daun pohon pisang sebagai kuda. Bahkan ia mengusir kami dengan menaburi debu ke arah kami," jawab mereka. "Lalu bagaimana menurut pendapat kalian dengan rencana saya yang akan mengangkat Abu Nawas menjadi hakim?" tanya sang raja. Salah satu penasehat istana menjawab, "Kita tunggu saja dulu Paduka Yang Mulia. Mungkin Abu Nawas masih depresi dengan kepergian ayahnya. Tunggulah sampai 40 hari atau 100 hari." Usulan tersebut akhirnya disetujui oleh sang raja. Sementara Abu Nawas yang masih berpura-pura gila selalu menanti kabar adanya pengangkatan hakim yang baru. Tapi ternyata pihak istana masih menantikan Abu Nawas untuk menjadi hakim. Maka selama itu pula Abu Nawas terus-menerus bertingkah layaknya orang gila. Setelah 100 hari berlalu, pihak istana tidak menjumpai perubahan pada Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas masih tetap gila, bahkan gilanya semakin menjadi-jadi. Akhirnya dengan terpaksa Raja Harun al-Rasyid mengangkat orang lain untuk dijadikan hakim. Mendengar kabar berita tersebut, Abu Nawas yang tadinya bertingkah gila saat itu juga langsung berubah kembali menjadi Abu Nawas yang semestinya. Ia pun mengucapkan syukur karena tidak jadi diangkat menjadi hakim.
Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Apa yang menyebabkanmu berpura-pura gila, wahai Abu Nawas? Tapi setelah jabatan hakim diberikan kepada orang lain, sifat gilamu mendadak waras. Padahal aku menginginkanmu untuk menjadi hakim," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Wasiat ayahku mengatakan supaya aku menolak menjadi hakim. Tapi sekeras apapun aku menolaknya, pasti Paduka Yang Mulia akan memaksa saya menduduki jabatan hakim. Kalau aku menolaknya, pasti Paduka akan menghukum saya. Oleh sebab itulah, agar saya terhindar dari hukuman dan juga tidak diangkat jadi hakim, maka saya berpura-pura gila." Sang raja pun memahami keinginan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan, sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat sedang asik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam. Dan seketika itu juga, raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. "Kamu memang keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku," bentak sang raja. "Maaf, tunggu sebentar Paduka Yang Mulia," sela Abu Nawas. "Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, Abu Nawas," sahut sang raja geram. "Tunggulah sebentar. Tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka Yang Mulia," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid pun langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. "Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku?" tanya raja keheranan. "Begini Paduka Yang Mulia," jelas Abu Nawas. "Selama ini kan jika Baginda mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan hamba Paduka Yang Mulia. Ketika saya ikut rombongan Baginda, posisi ketika berjalan saya tidak berani mendahului Baginda. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Baginda," bela Abu Nawas. "Iya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini?" tanya sang raja. "Begini Paduka Yang Mulia, saya ingin menghormati Paduka tidak setengah-setengah.
ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara baginda. Dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan baginda, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran baginda, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya baginda. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada kotoran baginda, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas ketika diperintah menghitung umur kematian seorang tahanan. Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri Baghdad. Tersebutlah nama Raja Harun al-Rasyid yang punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya. Dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini, aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberi pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan, setengah dari sisa hukuman yang akan ia jalani. Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian baginda memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan. Siapa namamu? Tanya sang raja. Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia, jawab tahanan tersebut. Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu? Tanya baginda raja. Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia, jawab Sofyan. Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya raja kembali. Hari ini terhitung 1 tahun baginda yang mulia, jawab Sofyan. Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun aku potong setengahnya. Jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara, ujar baginda raja. Terima kasih Paduka yang mulia, jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap baginda raja. Siapa namamu? Tanya baginda raja. Nama saya Ali Paduka yang mulia. Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu? Dengan wajah sedih, Ali pun menjawab, hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia. Jawaban Ali membuat baginda bingung bagaimana cara memutuskan. Sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi baginda tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungannya itu, tiba-tiba baginda teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. Prajurit, panggil Abu Nawas ke sini secepatnya, perintah baginda raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghampiri baginda raja. Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali? Sekarang beri aku nasihat terbaikmu.
bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya, pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide yang cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. "Saya tahu caranya, Baginda yang mulia. Itu mudah saja." Seketika Baginda langsung kegirangan. "Apa itu caranya? Cepat katakan," desak Baginda Raja. "Paduka tahu kan cara berpuasanya Nabi Daud?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya tahu. Sehari puasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini?" tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Justru itu solusi yang tepat untuk Ali, Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali." Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. "Kamu memang benar-benar cerdas, Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu saya kasih hadiah sekantong keping emas." Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Sebagai rasa syukur ayam betina kesayangannya bertelur, Baginda Raja ingin menyelenggarakan sayembara. Sayembaranya pun cukup sederhana. Raja hanya ingin bertanya mana yang lebih dulu, telur atau ayam. Semuanya boleh mendaftar, dari pejabat istana sampai rakyat jelata. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan imbalan yang amat menggiurkan, 1 pundi penuh dengan uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawabnya, maka akan mendapatkan hukuman. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Undian yang cukup beresiko ya teman-teman. Pada kondisi susah begini, sayembara seperti itu pastinya mengundang banyak peminat. Tapi sayang beribu sayang, karena hukuman yang berat bila gagal menjawab, maka hampir semua penduduk Baghdad tidak ada yang berani mendaftar. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka hanya 3 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. "Hei Abu Nawas, Paduka Raja mengadakan sayembara. Apa kau tidak ikut mendaftar?" tanya tetangganya. "Sayembara apa itu?" Abu Nawas balik bertanya penasaran. Paduka Raja mengajukan pertanyaan, mana lebih dulu, ayam atau telur? Tapi syaratnya peserta harus bisa menjawab sanggahan raja. Kalau berhasil menjawabnya, maka 1 pundi uang emas akan didapatkan. Sebaliknya, bila tidak bisa menjawab, maka akan menerima hukuman berat, ujar tetangganya. "Oh begitu. Lalu sudah berapa peserta yang ikut mendaftar?" tanya Abu Nawas. Tetangganya menjawab, "Yang saya tahu baru 3 orang Abu Nawas. Mengingat risikonya berat, maka orang-orang tidak berani mendaftar." Abu Nawas akhirnya ikut mendaftar sebagai peserta yang keempat. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Banyak warga ramai ingin menyaksikan siapakah yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan penuh percaya diri. Baginda pun memulai pertanyaannya. "Manakah yang lebih dulu, telur atau ayam?" "Tentu saja telur, Baginda yang mulia," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda lagi. "Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur.
kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda kembali. Peserta pertama mendadak pucat pasi. Ia tidak bisa menjawab. Walhasil ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju menghadap Baginda dan berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana mungkin bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dulu itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dulu itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami," ujar peserta kedua dengan mantap. "Tapi bukankah ayam betina tak bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung dan tak bisa berkata apa-apa. Ia lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dulu daripada telur." "Sebutkan alasanmu," tanya Baginda Raja. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetaskan anak ayam jantan. Kemudian anak ayam jantan menjadi dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda Raja memojokkan. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda Raja. Ia pun dimasukkan ke penjara seperti kedua peserta sebelumnya. Peserta yang keempat diharap berdiri dan menghadap Paduka Raja, ucap pembawa acara sayembara. Abu Nawas pun berdiri dan melangkahkan kakinya. Orang-orang beramai memberikan tepuk tangan. Mereka penasaran jawaban apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Sejenak sang raja kaget melihat Abu Nawas ikut mendaftar sayembara. Tapi ia yakin kali ini Abu Nawas tak akan bisa menjawab sanggahannya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk menjebak Abu Nawas, pikir sang raja. "Wahai Abu Nawas, mana yang lebih dulu, telur atau ayam?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja telur lebih dulu," jawab Abu Nawas. "Apa alasanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Baginda, ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja termenung. Lagi-lagi Baginda Raja kalah cerdik. Ia tidak bisa menyanggah jawaban Abu Nawas. Walhasil Abu Nawas berhasil mendapatkan hadiah uang emas. Penonton pun bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja.
Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun al-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah, tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hai Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu, karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu sang raja bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Iya, beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin, dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hati. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas? Dasar kurang ajar Abu Nawas," sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.